Kita berjumpa lagi dalam channel Klavos Sukacita. Bersama saya Pendeta Tineke Koibur, MSc Teol, Pelayan Firman Bakal Jemaat GKI Alpha Omega Bayangkara, Klasis GKI Port Numbai. Di hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4, ayat 30 hingga ayat yang ke-31. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan pemelihara kehidupan kami. Karena kasih setia Tuhan yang terus menyertai seluruh perjalanan hidup kami hingga di hari ini, kami boleh ada di hari yang kelima di tahun 2022. Kami hendak mendasari seluruh perjalanan kehidupan kami di hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu hadir, menerangi hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu sungguh-sungguh menjadi sumber kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami, menerangi jalan-jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sekali lagi pembacaan Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 30 dan ayatnya yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan Alkitab ini tema perenungan kita di hari ini adalah hidup dalam kuasa dan mujizatnya. Hidup dalam kuasa dan mujizatnya. Saudara-saudari sahabat Klavos Sukacita, ada seorang yang bernama Mark Inglis. Dia seorang berkebangsaan Selandia Baru yang sangat senang mendaki gunung. Pada usia 12 tahun dia punya visi dan mimpi untuk menaklukkan Mount Everest, puncak gunung tertinggi di dunia yang memiliki ketinggian 8.848 meter di atas permukaan laut. Tetapi sayang saat dia berusia 23 tahun, ketika sedang mendaki Mount Cook, gunung tertinggi di Selandia Baru, dia terjebak dalam udara yang sangat dingin selama 2 minggu. Akibatnya kedua kakinya mengalami radang dan harus diamputasi. Peristiwa itu membuatnya sangat putus asa dan membuang jauh-jauh visinya untuk menaklukkan Mount Everest. Hidup dengan kedua kaki palsu membuat ia merasa hidupnya tidak sempurna. Ia kehilangan visi dan gairah hidup. Dia memang masih bisa bernafas, bergerak, tetapi hidup yang dijalaninya itu tanpa tujuan dan membuatnya bagaikan robot. Mark merasa sesungguhnya dia seperti orang yang sudah mati. Pada suatu hari, seorang sahabatnya mengunjungi dia. Sahabat itu mengingatkan Mark akan visi hidup yang pernah dia buat untuk menaklukkan Mount Everest. Lalu dia katakan kepada Mark, "Bukankah kamu belum mencapai visi itu?" Lalu Mark menjawab dengan lemah bahwa visi itu sudah tidak ada lagi. Visi itu melayang bersama kedua kaki dan semangatku. Dan sahabatnya itu meratap Mark dengan penuh kasih dan dia berkata kepada Mark, "Mark, kalau visimu itu juga adalah visi Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan akan memberikan dan melengkapi kekurangan pada kakimu dan memberikan kekuatan pada tubuhmu yang lain untuk mencapai visi itu." Nasihat itu kemudian memberinya semangat baru. Jiwanya seolah kembali kepadanya, lalu Mark menghidupkan kembali visinya itu. Dia dikuasai kembali oleh dirinya
untuk tidak jatuh lagi dalam keputusasaan, kemalasan, emosi, dan lain-lain. Lalu dengan kedisiplinan yang tinggi dan konsentrasi penuh, ia bekerja keras untuk melatih kedua tangannya supaya menjadi kuat untuk menopang kedua kakinya yang lemah. Saudaraku, 20 tahun kemudian, dia berhasil menaklukkan Mount Cook, gunung tertinggi di Selandia Baru. Dan 4 bulan atau 4 tahun berikutnya dia berhasil mencapai puncak Cho Oyu. Itu puncak gunung tertinggi kedua di dunia. Dan akhirnya beberapa bulan kemudian ia berhasil mencapai puncak gunung Mount Everest. Dan dunia mencatat bahwa Mark Inglis merupakan orang pertama dengan kaki palsu yang mencapai puncak gunung Mount Everest. Saudaraku, ketika Mark kehilangan visinya, dia seperti orang yang mati meskipun masih hidup. Karena hidup yang dijalani tanpa arah dan tujuan yang jelas, tanpa gairah dan semangat dalam hidupnya. Tetapi ketika Tuhan menolong dia untuk mengembalikan visinya, maka apa yang tadinya mustahil bagi Mark, Tuhan ubah menjadi sesuatu yang mungkin, sesuatu yang nyata dalam hidup Mark. Dan pada akhirnya Mark merasakan kuasa dan mujizat Tuhan dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat kita tahu adalah suatu kejadian luar biasa atau yang secara normal tidak dapat dilakukan manusia, sehingga secara meyakinkan hanya dapat dilakukan dengan kuasa Tuhan. Dalam kehidupan banyak orang percaya di masa kini, mujizat atau kuasa Tuhan itu kemudian sudah dianggap sebagai sesuatu yang abstrak, sesuatu kejadian yang tidak nyata, tidak real, tidak mungkin dialami oleh manusia. Manusia merasa bahwa mujizat itu hanya terjadi pada zaman Tuhan Yesus saja, dan masa kini tidak ada lagi yang namanya mujizat atau kuasa Allah. Tetapi yang harus kita ketahui bahwa kerinduan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita bahkan di masa kini adalah menyatakan kuasa dan mujizatnya dalam kehidupan manusia, bahkan manusia di masa kini. Ketika manusia mengalami hal-hal yang bagi manusia tidak mungkin, tetapi dalam perjalanan kehidupannya, Tuhan menjadikan itu sesuatu yang mungkin. Dan itu pun terjadi dalam kehidupan manusia sampai di masa kini. Bahwa ada begitu banyak hal yang kita alami dalam kehidupan kita menjadi sesuatu yang tidak mungkin. Manusia sebenarnya terbatas, tidak punya kemampuan. Dan karena itu di tengah-tengah keterbatasan manusia sampai dengan saat ini, Tuhan juga menyatakan kemahakuasaannya. Masa pandemi COVID yang belum berlalu dalam kehidupan kita sampai dengan saat ini, bahkan di Indonesia di awal tahun ini Presiden Jokowi mengumumkan perpanjangan masa pandemi di Indonesia. Itu artinya bahwa kita manusia yang terbatas. Dan karena itu, kita harus bersandar pada kemahakuasaan Allah yang sebenarnya mengatur seluruh perjalanan kehidupan di dunia ini. Perputaran dunia ini ada di dalam kendali dan kuasa Tuhan. Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, firman Tuhan di hari ini menolong kita untuk belajar merasakan kembali kuasa dan mujizat Allah dalam kehidupan kita. Kita belajar dari Rasul Petrus dan Yohanes yang merasakan kuasa dan mujizat Allah dalam kehidupan dan pelayanan mereka. Lalu apa yang mereka lakukan sehingga mereka benar-benar dapat merasakan kuasa dan mujizat Allah dalam kehidupan mereka? Yang pertama, yang kita lihat dari pembacaan ini adalah bahwa mujizat terjadi karena mereka tekun berdoa. Mujizat terjadi karena mereka selalu tekun berdoa kepada Tuhan. Dalam kisah ini, setelah Rasul Petrus dan Yohanes dibebaskan dengan persyaratan tertentu, mereka tidak langsung berunding atau rapat, tetapi yang mereka lakukan adalah mereka berdoa bersama. Hal ini mereka lakukan karena mereka yakin bahwa persoalan, pergumulan yang sedang mereka hadapi di saat itu bukan pergumulan mereka sendiri.
tetapi pergumulan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan mampu menolong mereka keluar dari pergumulan atau persoalan yang mereka hadapi pada saat itu. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari adalah bahwa mujizat terjadi karena mereka saling menguatkan dalam satu ikatan persekutuan yang erat. Jadi selain berdoa, mereka juga menghadapi persoalan itu bersama-sama dalam satu kesatuan hati. Dalam keadaan bahaya dan sulit, mereka justru lebih erat bersatu dan bersekutu. Mereka lebih erat mempersatukan diri di hadapan Tuhan, dan karena itu dalam persekutuan yang erat itu, mujizat Allah terjadi dalam kehidupan mereka. Hal yang ketiga, mujizat terjadi supaya kita bisa bersaksi demi nama Tuhan dan bukan untuk kepentingan kita manusia. Bahwa tujuan dari semua permohonan dan doa mereka adalah kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, termasuk mujizat-mujizat yang terjadi oleh nama Yesus, bukan terjadi supaya mereka dikenal, tetapi supaya nama Yesus yang dikenal, nama Yesus yang diterima, dipercayai, dan dimuliakan oleh banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi pertanyaan bagi kita sekalian. Apakah mujizat itu masih ada? Apakah mujizat itu masih ada dalam kehidupan kita di masa kini? Sebagai orang beriman, kita percaya bahwa kuasa dan mujizat Tuhan itu masih terus terjadi sampai dengan masa kini. Kuasa Tuhan itu sama sekali tidak terbatas oleh apapun di dunia ini. Demikian juga kasih Tuhan bagi dunia ini yang tidak terbatas, supaya semua orang yang dikasihinya dapat merasakan kuasa dan mujizat Allah dalam kehidupannya. Masalahnya adalah seringkali kita sebagai manusia yang kurang mempercayakan diri pada kemahakuasaan Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak benar-benar merasakan kuasa Allah itu dalam hidup kita. Manusia di masa kini lebih dikuasai dengan akal pikiran dan logikanya, sehingga kuasa Allah itu tidak menjadi penting dalam hidupnya. Tetapi kembali lagi kita diingatkan bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Dan Allah adalah Allah yang maha kuasa, yang tidak terbatas. Dalam keterbatasan kita sebagai manusia, mari kita belajar membuka hati dan diri kita, supaya kuasa Allah, mujizat Allah itu benar-benar terjadi dalam perjalanan kehidupan kita. Kuasa dan mujizat Allah itu terjadi bukan dalam hal-hal yang besar dan spektakuler, tetapi justru dalam hal-hal kecil dan sederhana yang kita alami dalam perjalanan kehidupan kita. Setiap pagi kita bangun, kita masih bisa bernafas. Itu mujizat Tuhan dalam hidup kita. Kita masih bisa melakukan aktivitas kehidupan kita. Belajar, kita masih bisa belajar, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa berkarya dan melayani. Kemampuan untuk melakukan itu semua adalah sebuah mujizat dan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita berhadapan dengan masalah yang berat, masalah yang kita tidak mampu selesaikan dengan kemampuan kita manusia, maka kita diingatkan dengan firman Tuhan di hari ini, berdoalah kepada Tuhan. Satukan hatimu dan berdoa kepada Tuhan, minta kuasa dan mujizat Tuhan nyata dalam hidupmu. Maka kita percaya apa yang tidak mungkin bagi kita manusia, bagi Allah itu sesuatu yang mungkin, yang akan Allah nyatakan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan di hari ini menolong kita untuk melihat bahwa kuasa dan mujizat Allah itu masih terus kita alami dalam perjalanan kehidupan kita, bahkan di masa kini. Mari kita berdoa, menyerahkan perenungan kita di hari ini. Kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, Tuhan Allah yang maha kuasa, kami sungguh merasakan kehadiran dan pertolongan-Mu, kuasa-Mu lewat firman-Mu yang telah kami dengar di hari ini. Firman yang menguatkan kami, mengingatkan kami sebagai manusia, bahwa sesungguhnya kami adalah manusia yang terbatas. Tetapi Engkau ya Allah tidak terbatas. Kemahakuasaan-Mu itu terus nyata di tengah-tengah kehidupan umat manusia sampai dengan saat ini. Karena itu Tuhan,
yakinkan kami supaya kami selalu dapat melihat kuasa dan kemahakuasaan bahkan mujizat Tuhan dalam kehidupan kami manusia. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa di saat ini menyerahkan kehidupan kami semua, umat-Mu, dalam menjalani kehidupan kami di tahun yang baru ini. Tentu kami mengalami banyak tantangan dan pergumulan, kekhawatiran mungkin muncul dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya kuasa dan mujizat Tuhan akan nyata di tengah-tengah kehidupan kami ketika kami sungguh-sungguh berserah kepadamu. Sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kami dan meyakini kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Berkati kami semua umat-Mu. Berkati saudara-saudari kami, para kru Klavos Sukacita yang telah mempersiapkan segala sesuatu dan juga akan mempersiapkan renungan ini agar dapat dinikmati dan diikuti oleh para sahabat Klavos Sukacita. Biarlah kehidupan dan pelayanan mereka juga menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami di saat ini kami bawa dan pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian.